bahwa yang namanya hasad itu sungguh-sungguh berbahaya. Hasad itu bahkan bisa mencegah kita untuk menerima sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Apa yang paling penting dalam hidup kita selain nafas, selain badan, selain kehidupan? Itulah iman dan Islam, kebenaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa karena hasad, karena dengki, banyak yang kemudian tercegah dari keimanan. Bahkan sebaliknya, mereka menginginkan orang yang sudah beriman menjadi kufur kembali karena dengki. Karena itu Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada la ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhi iri hati dan dengki. Sesungguhnya iri hati dan dengki itu memakan, melahap kebaikan-kebaikan kita, sebagaimana api itu melalap kayu bakar yang kering. Al-hatab itu artinya kayu bakar yang kering. Kita bisa bayangkan kalau api ketemu kayu bakar yang kering, nggak ada yang tersisa. Dan dalam ayat-ayat sebelumnya kita baca bagaimana hasad ini membuat orang yang tahu kebenaran itu justru menjadi musuh kebenaran itu. Maka kita bersihkan ya bapak-bapak saudara hati kita ini dari kedengkian. Apa sih hasad itu? Tamanni zawalin nikmah minal ghair. Menginginkan suatu nikmat yang diperoleh oleh seseorang itu lenyap dari dia. Itu nggak boleh. Sudah kita bahas ya, bagaimana cara untuk memproteksi diri kita dari hasad itu. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Badi'uz Zaman An-Nursi. Pertama, kita harus yakin bahwa semua yang didapati oleh siapapun, semua nikmat yang sampai kepada siapapun, itu takdir Allah. Jadi kalau kita hasad atas satu nikmat yang orang lain dapatkan, itu sama seperti kita memprotes ya, dan marah kepada takdir Allah. Jadi ini bukan urusan ke manusia lagi. Kan Allah yang kasih, kok kita marah? Berarti Anda marah dong sama Allah. Padahal rukun iman salah satu diantaranya adalah percaya kepada qadha dan qadar. Tuh ingat. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, jangan marah. Jangan sekali-sekali kita marah. Kita kesel, kita ingin nikmat itu hilang. Itu sama dengan mempertanyakan kebijaksanaan dan hikmah dari Allah. Satu. Yang kedua, proteksi dari hasad itu adalah dengan mengingat bahwa mudaratnya itu akan kembali kepada kita yang iri, dengki, yang hasad. Orang yang dihasati itu, kalaupun dia mudarat hanya sedikit dibanding dengan kita. Katakanlah kita hasad sama orang, lalu karena dia mendapat suatu nikmat, lalu kita karena hasad bercerita kepada orang lain ya hal-hal yang buruk tentang orang itu supaya dia dibenci. Oke, katakan ada 10 orang yang mau mendengar kita lalu membenci. Rugi nggak dia? Ada ruginya, tapi sedikit. 10 orang misalnya menjauh dari dia, tapi masih ada ribuan orang lain yang tetap bersama dia misalnya. Tapi kita yang hasad, apa yang kita dapatkan? Semua amal-amal kita habis terbakar. Kalau kata orang itu nggak worth it ya. Jadi orang itu nggak rugi banyak, kita habis semuanya kebaikan. Buat apa? Jadi itu langkah untuk mengingat dan memproteksi diri. Yang ketiga, kata Imam Badi'uz Zaman, kalau Anda hasad kepada suatu nikmat yang orang lain terima,
maka ketahuilah bahwa seringkali suatu nikmat itu kesenangannya hanya sedikit dibanding dengan kesusahannya. Anda hasad orang misalnya dapat uang, ingat-ingat ya, belum tentu kenikmatan uang itu bagi dia lebih besar daripada kesusahan yang akan dia rasakan. Banyak orang yang semakin banyak uangnya semakin gak bisa tidur. Banyak yang semakin banyak uangnya tapi semakin terdorong dirinya untuk berbuat maksiat. Jadi kesenangan itu tidak identik dengan suatu nikmat secara otomatis. Banyak orang yang punya dapat nikmat banyak tapi dia tidak bisa menikmatinya. Yang kita baca dulu ada orang kaya sekali di Indonesia ini, tapi dokter melarang dia untuk makan nasi, nggak boleh, nggak boleh pakai garam, apalagi daging. Jadi dia makan itu makanan hanya kentang saja, air putih, karena penyakitnya banyak sekali. Allah kasih dia uang, tapi ternyata dia tidak bisa menikmatinya, mau hasad kepada orang itu. Nah, jadi Imam Badi'uz Zaman ingatkan 3 hal ini ya. Kalau kita menyadari 3 hal ini, kita insya Allah akan terjaga dari sifat dan sikap hasad kepada orang lain.